Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心は濡れて描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れて僕の心Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Global Killing. Sebelum kita mulai, kalau kalian ingin mensupport channel ini, kalian bisa langsung subscribe channel ini. Karena menurut data yang gue dapat, 82% yang menonton video-video gue tidak mensubscribe channel ini. Agar gue makin semangat bikin videonya, kalian bisa bantu dengan subscribe, like, comment, and share. Kalau gitu kita mulai aja ceritanya. Manusia, kau ternyata tahu juga cara berbicara dengan raja. Tapi kau telah membunuh 14 warga negaraku dan salah satu guardian kepercayaanku. Ini sudah seperti hinaan bagi Ras Mammoth. Sekarang bagaimana cara aku harus menghukummu? Raja Mammoth telah membuat jebakan untuk memancingku kemari. Aku khawatir ini tidak hanya sekedar melampiaskan amarahmu dengan membunuhku. Kau benar, kamu jauh lebih kuat dari sampah yang telah mati itu. Raja! Aku suka padamu, tunduklah padaku. Aku tidak hanya akan memaafkan kejahatanmu, aku juga akan membiarkanmu menjadi guardianku. Aku akan memberikanmu ganas, rumput spiritual, makanan juga wanita. Tanah ini memiliki segalanya. Kau akan menjadi manusia paling beruntung di tanah ini. Qin Feng menjawab. Sebelum aku membuat keputusan, aku punya pertanyaan. Dalam hatinya, Dia tahu cara untuk merekrut manusia. Kebijaksanaan Raja Mammoth ini tampaknya sangat tinggi. majulah ke sini dan bertanyalah. Aku mendengar bahwa Great World ini memiliki banyak ras yang kuat. Ada yang terbang di atas awan dan dapat memindahkan gunung, mengisi laut, bahkan dapat menghancurkan daratan dengan satu serangan. Aku ingin bertanya, apakah itu benar? Di sini Qin Feng melontarkan pertanyaan yang mengada-ngada karena dia sendiri pun tidak pernah mendengar hal tersebut. Great World, JC, apa kau tahu tentang ini? Aku tidak pernah tahu itu. Aku pikir orang ini hanya berbicara omong kosong. Wanita ular ini menambahkan, Ara-ara memindahkan gunung, mengisi laut, bahkan dapat menghancurkan daratan dengan satu serangan. Hal seperti itu mah hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Great World yang kau bilang itu tidak ada. Qin Feng berbicara di dalam hati. Karena tidak bisa menggunakan Enelas Eye, aku jadi tidak tahu misi dari Great World. Kau telah mengecewakanku, Raja Mammoth. Kau ini hanya terjebak di tempat terpencil ini. Kau itu tidak tahu apa-apa. lalu Qin Feng menarik pedangnya yang telah terselimuti oleh aura yang ganas. Jadi ini keputusanmu. Tunduk pada Raja Mammoth, itu berarti aku harus mengabdikan hidupku. Sebagai manusia, aku harus bekerja sama dengan bis ganas. Aku tidak bisa menerima hinaan seperti itu, kecuali kau bisa mengalahkanku. Di tengah pertarungan yang sengit yang sebentar lagi akan terjadi, di sisi lain, Miyamoto, aku dari nomor 44 Amir Khan. Kenapa kau menghubungiku? di sini Amir Khan meminta pertolongan kepada Miyamoto untuk mengalahkan Qin Feng. Ini adalah orang kelima yang menghubungiku dengan alat kontak paksa. Aku mendengar Amir Khan kalah dari Qin Feng dalam taruhan kekuatan. Dengan demikian, dia mencoba untuk membalas dendam. Miyamoto memiliki rank yang lebih tinggi. Dia pasti bisa mengalahkan Qin Feng seperti mengalahkan semut. Orang-orang itu tidak baik. Kita harus berhati-hati. Tidak masalah, aku tidak takut. Miyamoto menggunakan token taruhannya untuk menantang Desa 911. Notifikasi muncul. Desa Pemula nomor 5 telah menggunakan token taruhan. Dengan secara paksa, Desa Pemula nomor 5 dihubungkan dengan Desa Pemula nomor 911. Kini taruhan sumber daya pun dimulai. Siapapun yang mencapai level 9 terlebih dahulu, dialah yang akan memenangkan taruhan. Kembali lagi ke sisi Qin Feng. Dia bertarung sengit dengan Raja Mammoth. Energi armornya begitu kuat. Sial. Jika aku tidak dapat melukai Raja Mammoth, aku tidak dapat menilai apakah ia memiliki keterampilan penyembuh atau pemulihan. Qin Feng menggunakan Sen Armor untuk menahan hantaman dari Raja Mammoth.
Bahkan Zen Armor yang diekstraksi dari Guardian Mammoth tidak bisa menahan serangannya. Kau memiliki bakat Sen atribut. Sepertinya kau memang memiliki takdir dengan ras mammoth. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Cobalah kau pikir ulang. Sial. Untung aku punya rencana cadangan lainnya. Qin Feng berkata kepada Raja Mammoth. Jika aku bergabung denganmu, lalu bagaimana kalau kamu keluar dari posisi itu dan biarkan aku yang menjadi raja? Mendengar perkataan ini, Raja Mammoth semakin marah. Manusia tidak tahu diri. Berani-beraninya kau. Bersiaplah untuk menghadapi amarahku. Sense Control. Raja Mammoth menggunakan sense controlnya. Qin Feng tampak kesulitan untuk menghadapi skill ini. Pasir itu terus menarik Qin Feng menuju ke dalam. Mencoba untuk melepaskan diri, Qin Feng menggunakan sense control harden. Pasir itu pun mengeras, membuat Qin Feng berhasil lolos dari hisapan pasir ini. Hampir aja. Aku hampir terseret ke dalam pasir ini. Melihat Qin Feng yang berhasil lolos dari pasir ini, Raja Mammoth mulai menyerang kembali Qin Feng. Qin Feng berhasil menghindarinya dengan melompat dan langsung menggunakan skill fire-nya. Tapi sayangnya, armor Raja Mammoth ini terlalu kuat. Serangan Qin Feng sedikit pun tidak berhasil menembus armornya. Raja Mammoth membalasnya dengan menghantam Qin Feng. Dasar keparat. Gerakan apa itu? Kau bisa saja melukaiku. Apa? Mampu melukaimu? Dengan mengetahui itu, Qin Feng menggunakan Hellfire-nya untuk menyerang Raja Mammoth. Apa? Notifikasi muncul bahwa serangan Hellfire-nya mampu melukai Raja Mammoth. Akhirnya aku berhasil merusak pertahanannya. Kecepatan penyembuhannya lebih lambat dari Guardian Mammoth. Apa ini karena aku menggunakan Hellfire? Setelah berhasil meregenerasi lukanya, Raja Mammoth semakin marah. Pasir yang berbentuk tangan mulai mengarah ke arah Qin Feng. Qin Feng mencoba sekuat tenaga untuk menahan serangan itu. Qin Feng mencoba menggunakan skill sense controlnya, tapi notifikasi muncul. Manpower terlalu rendah, jadi Qin Feng tidak bisa menggunakan skill. Manusia, apa kau menyukainya? Sial! Hellfire terlalu banyak menggunakan manpower. Di tengah ketidakberdayaannya Qin Feng, Raja Mammoth ini melakukan penyerangan lagi. Aku akan membantumu merasakan seperti apa rasa sakit yang sesungguhnya. Di pinggir pertarungan, gadis itu sedang melihat pertarungan dari Qin Feng. Apa yang harus kulakukan? Qin Feng akan mati. Apa yang harus kulakukan? Gadis ini tampak depresi melihat keadaan dari Qin Feng. Dia bingung bagaimana cara untuk menolong Qin Feng. Di saat gadis ini menangis kebingungan, dia mengingat kata-kata Qin Feng sebelumnya. Tenang, jika kau tidak bisa tenang, kau hanya akan mati. Selama pertempuran, atribut akan menurun. Ketika atribut terlalu rendah, pergerakan akan terbatasi. Biasanya kau dapat memilih untuk beristirahat atau makan, sehingga energimu bisa pulih kembali. Lalu di saat kondisi kritis, kau dapat memakan rumput spiritual atau buah spiritual, sehingga atributmu bisa pulih secara instan. Tapi sayangnya, perlu rumput spiritual atau buah spiritual yang baru saja dipetik. Jika tidak, maka efeknya akan sangat berkurang. Mengingat semua ini, gadis itu memposting di channel publik untuk meminta pertolongan. Semuanya, aku teman Qin Feng, Liu Yan. Sekarang Qin Feng sedang bertaruh nyawa. Ini situasi darurat. Dia membutuhkan spirit grace atau spirit fluid. Aku mohon pada semuanya, tolong bantuannya. Para netizen mulai heboh. Apa? Tuan Qin Feng dalam bahaya? Di mana dia? Aku akan datang untuk menolongnya. Liu Yan, bagaimana kamu membuktikan apa yang kamu katakan itu benar? Iya, biarkan Tuan Qin Feng mengirim pesan secara langsung. Orang yang mengirim pesan ini pasti sudah gila. Ini kan dalam keadaan darurat. Bagaimana Tuan Qin Feng bisa menulis pesan? Qin Feng lagi dalam masalah besar. Aku tidak akan berbohong kepada semua orang. Tolong bantu Qin Feng. Ya Tuhan, jika Tuan Qin Feng mati, kita akan kalah untuk taruhan sumber daya. Aku tidak mau kalah dengan para bajingan itu. Aku akan memberikan spirit grace yang berhargaku kepada Tuan Qin Feng. Iya, aku juga akan melakukan yang sama. Aku memiliki buah roh di sini, tapi dijaga Wiskanas. Ada yang mau membantu? Hei, kirim lokasimu. Timku akan segera ke sana. Tuan Qin Feng, bertahanlah di sana. Kami akan segera membantumu. Setelah itu, banyak yang mengirim rumput spiritual dan buah spiritual. Notifikasi bermunculan. Qin Feng mendapatkan berbagai macam buah dan rumput spiritual. Hah? Apa yang terjadi? Apa yang sedang kau lakukan? Segera Qin Feng memakan barang-barang yang dikirim kepadanya. Semua yang dimakannya berubah menjadi poin-poin atribut.
sekarang kondisi Qin Feng mulai pulih. Hei manusia, jangan diam saja. Jawab aku. Raja Mamut kembali menyerang Qin Feng. Kamu nanya apa yang akan aku lakukan? Tentu saja, itu adalah membunuhmu. Dengan kondisi yang telah pulih, Qin Feng menyerang balik Raja Mamut. Dengan skill Hellfire-nya, Qin Feng berhasil melukai Raja Mamut. Maaf, pedangku tidak langsung membunuhmu. Qin Feng menaruh tangannya di dada Raja Mamut. Raja Mamut tampak panik. Bagaimana bisa? Kau ini hanyalah manusia biasa. Tangan Qin Feng mengeluarkan Hellfire dan berhasil menembus tubuh dari Raja Mamut. Bagaimana? Seru nggak ceritanya? Kalau kalian penasaran dengan cerita dari Global Killing ini, pantangin terus channel ini. Jangan sampai ketinggalan. Agar kalian tidak ketinggalan, kalian bisa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sehingga setiap video baru yang gue buat akan ada notifikasi di HP kalian. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Salam dari gua Keltam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. 揺れた世界に